Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 chapter 18 yaitu pengakuan pendapatan yang beranggotakan saya sendiri ada Artemisya Pramesti, Dinara Livia Putri, Latifah Putri Pawitan, Zara Khairani dan Safina Muksin. Next. Tujuan pembelajaran 1. Memahami dasar yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Next. Latar belakang. Pendapatan adalah salah satu ukuran kinerja keuangan yang paling penting yang dilaporkan perusahaan. Pendapatan memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu dan masa depan perusahaan dan merupakan pendorong signifikan dari ukuran kinerja lainnya, seperti EBITDA, laba bersih, dan laba per saham. Oleh karena itu, menetapkan pedoman yang kuat untuk mengakui pendapatan adalah prioritas penetapan standar. Next. LO1. Sebagian besar transaksi pendapatan menimbulkan sedikit masalah untuk pengakuan pendapatan. Artinya, sebagian besar perusahaan memulai dan menyelesaikan transaksi pada saat yang bersamaan. Namun, tidak semua transaksi sederhana itu. Misalnya, pertimbangkan kontrak ponsel antara perusahaan seperti Vodafone dan pelanggan. Vodafone sering memberi pelangganan paket yang mungkin termasuk handset, menit bicara gratis, download data, dan layanan pesan teks. Selain itu, beberapa penyediaan akan menggabungkan dengan layanan broadband. Saluran tetap. Pada saat yang sama, pelanggan dapat membayar layanan ini dalam berbagai cara. Mungkin menerima diskon pada handset, dan kemudian membayar harga yang lebih tinggi untuk biaya koneksi, dan seterusnya. Dalam beberapa kasus, tergantung pada paket yang dibeli, perusahaan dapat memberikan peningkatan gratis di periode berikutnya. Next. Untuk mengatasi inkonsistensi dan kelemahan dari pendekatan sebelumnya, standar pengakuan pendapatan yang komprehensif sekarang berlaku untuk berbagai transaksi dan industri. Dewan percaya standar ini akan meningkatkan IFRS dan US GAAP dengan A. Menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengatasi masalah pengakuan pendapatan. B. Meningkatkan komparabilitas praktik pengakuan pendapatan di seluruh entitas, industri, yurisdiksi, dan pasar modal. C. Menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dengan mengurangi jumlah persyaratan yang harus dirujuk perusahaan. D. Mewajibkan pengungkapan yang ditingkatkan untuk membantu penggunaan laporan keuangan, lebih memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan yang diakui. Next. Selanjutnya itu standar pengakuan pendapatan. Standar pengakuan pendapatan baru-baru ini, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, mengadopsi pendekatan aset kewajiban sebagai dasar pengakuan pendapatan, pendekatan aset kewajiban mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan kewajiban. Dewan memutuskan bahwa fokus pada A. Pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas, dan B. Perubahan aset atau liabilitas tersebut selama masa kontrak membawa lebih banyak disiplin dalam pengukuran pendapatan dibandingkan dengan risiko dan manfaat kriteria dalam standar sebelumnya. Next. Ikhtisar proses 5 langkah example Airbus. Asumsikan bahwa Airbus atau FRA menandatangani kontrak untuk menjual pesawat ke Cathay Pacific Airlines atau HKG seharga 100 juta. Seperti yang ditunjukkan, langkah 5 adalah saat Airbus mengakui pendapatan terkait
penjualan pesawat ke Cathay Pacific. Pada titik ini, Airbus mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific dan memenuhi kewajiban kinerjanya. Intinya, terjadi pergantian kendali dari Airbus ke Cathay Pacific. Cathay Pacific sekarang mengendalikan aset karena memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial semua manfaat yang tersisa dari pesawat. Kontrol juga mencakup kemampuan Cathay Pacific untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaannya atau menerima manfaat dari pesawat terbang. Next. Selanjutnya, ikhtisar proses 5 langkah. Langkah 1 itu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan yang terpisah dalam kontrak. Langkah 3, tentukan harga transaksi. Langkah 4, alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Langkah 5, kenali pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Next. Contoh lanjutan dari proses 5 langkah. Example BIN. Untuk memberikan penerapan lain dari prinsip-prinsip dasar model pengenalan pendapatan 5 langkah, kami menggunakan bisnis kopi dan anggur yang disebut BIN. BIN menyajikan kopi gourmet, espresso, latte, teh, dan smoothies. Ini juga menjual berbagai kue kering, biji kopi, produk makanan lainnya, anggur, dan bir. Next. Langkah 1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Asumsikan bahwa Tyler Engler memesan secangkir besar kopi hitam seharga $3 dari BIN. Tyler memberikan $3 kepada barista BIN yang menuangkan kopi ke dalam cangkir besar dan memberikannya kepada Tyler. Langkah 2, mengidentifikasikan kewajiban kinerja terpisah. Hari berikutnya, Tyler memesan secangkir kopi besar lagi seharga $3 dan juga membeli 2 bagel dengan harga $5. Barista menyediakan produk ini dan Tyler membayar $8. Next. Langkah 3, menentukan harga transaksi. BIN memutuskan untuk memberikan insentif tambahan kepada pelanggannya untuk berbelanja di tokonya. BIN memanggang biji kopinya sendiri dan menjual biji kopi secara grosir ke toko grosir, restoran, dan perusahaan komersial lainnya. Selain itu, ia menjual biji kopi di lokasi retailnya. BIN tertarik untuk merangsang penjualan biji kopi smoke jumper pada hari Selasa, hari kerja yang lambat untuk toko. Biasanya, kacang ini dijual seharga $10 untuk kantong 12 ons. Tetapi BIN memutuskan untuk memotong harga sebesar $1 ketika pelanggan membelinya pada hari Selasa. Harga diskon sekarang menjadi $9 per kantong. Tyler datang ke toko pada hari Selasa memutuskan untuk membeli sekantong kacang smoke jumper dan membayar BIN sebesar $9. Next. Langkah 4, mengalokasikan harga transaksi untuk memisahkan kewajiban pelaksanaan untuk pengaturan pendapatan dengan beberapa kewajiban pelaksanaan. BIN mungkin diminta untuk mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban pelaksanaannya dalam kontrak. Jika diperlukan alokasi, harga transaksi dialokasikan ke berbagai kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri relatif. Jika informasi ini tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan perkiraan terbaik mereka tentang apa yang mungkin dijual oleh barang atau jasa sebagai barang yang berdiri sendiri. Next. BIN ingin memberikan lebih banyak insentif bagi pelanggan untuk membeli biji kopinya, serta membeli secangkir kopi. Oleh karena itu, BIN menawarkan diskon $2 kepada pelanggan untuk membeli secangkir besar kopi saat mereka membeli sekantong kopinya.
kacang motor Mocha Premium yang biasa dijual seharga $12. Pada saat yang bersamaan, Tyler memutuskan tawaran ini terlalu bagus untuk dilewatkan dan membeli sekantong kacang motor Mocha seharga $12 dan secangkir kopi besar seharga $1. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, secangkir kopi besar biasanya dijual seharga $3 di bin. Next. Selanjutnya, langkah 5 akan dijelaskan oleh Zahra Hairani. Selanjutnya, langkah 5 mengakui pendapatan ketika atau sebagai setiap kewajiban kinerja dipuaskan seperti yang ditunjukkan dalam contoh yang disajikan. Bin memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Tyler memperoleh kendali atas produk. Perubahan pengendalian adalah faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi. Pelanggan mengendalikan produk atau layanan ketika pelanggan memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial semua sisa manfaat dari produk. Kontrol juga mencakup kemampuan Tyler untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari kopi atau biji kopi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, indikator bahwa Tyler telah memperoleh kendali adalah sebagai berikut. Next. Example bin yang A itu bin berhak atas pembayaran kopi tersebut, yang B bin telah menghasilkan hak legal atas kopi tersebut, yang C bin telah mentransfer kepemilikan fisik kopi, yang D Tyler memiliki risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Tujuan pembelajaran 2, memahami dan menerapkan proses pengakuan pendapatan 5 langkah. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah pertama, kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat dipaksakan. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dari praktik bisnis biasa, seperti kontrak bin dengan Tyler. Pendapatan adalah diakui hanya jika ada kontrak yang sah. Saat menandatangani kontrak dengan A pelanggan, perusahaan memperoleh hak untuk menerima pertimbangan dari pelanggan dan memikul kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, atau kewajiban kinerja. Kombinasi dari hak dan kinerja itu, kewajiban menimbulkan aset bersih atau kewajiban bersih. Next. Langkah 2, kewajiban kinerja adalah janji untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Janji ini mungkin eksplisit, implisit, atau mungkin berdasarkan adat praktek bisnis. Untuk menentukan apakah kewajiban pelaksanaan ada, perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan yang berbeda kepada pelanggan. Sebuah produk atau layanan berbeda ketika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa layanan sendiri, atau bersama-sama dengan sumber daya lain yang tersedia. Ini situasi biasanya terjadi ketika perusahaan dapat menjual barang atau jasa dengan harga dasar yang berdiri sendiri, yaitu secara terpisah. Misalnya, bin menyediakan yang baik, besar secangkir kopi secara mandiri untuk Tyler. Next. Menentukan harga transaksi, langkah ketiga itu harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan untuk menerima dari pelanggan dalam pertukaran untuk mentransfer barang dan jasa. Itu harga transaksi dalam suatu kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar jumlah yang tetap kepada perusahaan dalam waktu yang singkat. Di lain kontrak, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada pertimbangan variabel, yang kedua nilai waktu dari uang, yang ketiga pertimbangan non-tunai, dan yang keempat imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada pelanggan. Lalu ada pertimbangan variabel. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa tergantung pada peristiwa di masa depan. Ini peristiwa masa depan mungkin termasuk kenaikan harga, diskon volume,
akibat kredit bonus kinerja atau royalti. Dalam kasus ini, perusahaan memperkirakan jumlah pertimbangan variabel yang akan diterimanya dari kontrak untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui. Perusahaan menggunakan nilai yang diharapkan, yang merupakan jumlah tertimbang probabilitas atau jumlah yang paling mungkin dalam suatu rentang dari jumlah yang mungkin untuk memperkirakan pertimbangan variabel. Next. Selanjutnya, nilai waktu dari uang. Waktu pembayaran ke perusahaan terkadang tidak sesuai dengan transfer barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menerima pertimbangan setelah produk disediakan atau layanan dilakukan. Intinya, perusahaan menyediakan pembiayaan untuk pelanggan. Lalu pertimbangan non-tunai. Perusahaan terkadang menerima pertimbangan dalam bentuk barang, jasa, atau pertimbangan non-tunai lainnya. Ketika situasi ini terjadi, perusahaan umumnya mengakui pendapatan atas dasar nilai wajar dari apa yang diterima. Lalu imbalan dibayar atau hutang kepada pelanggan. Perusahaan sering melakukan pembayaran kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pendapatan pengaturan. Imbalan yang dibayarkan atau terhutang dapat mencakup diskon, volume, potongan harga, kupon, produk gratis, atau layanan. Secara umum, elemen-elemen ini mengurangi imbalan yang diterima dan pendapatan yang akan diakui. Next. Lalu mengalokasikan harga transaksi ke kinerja terpisah kewajiban. Langkah keempat itu, perusahaan seringkali harus mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban pelaksanaan dalam suatu kontrak. Jika diperlukan alokasi, transaksi harga yang dialokasikan untuk berbagai kewajiban pelaksanaan didasarkan pada relatifnya nilai-nilai yang adil. Ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang dapat dijual oleh perusahaan, barang atau jasa secara standalone. Disebut standalone selling harga. Jika informasi ini tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan yang terbaik. Perkiraan untuk apa barang atau jasa dapat dijual sebagai unit yang berdiri sendiri. Next. Lalu yang kelima itu langkahnya sebuah perusahaan memenuhi kewajiban kinerja ketika pelanggan memperoleh pengendalian barang atau jasa. Konsep perubahan pengendalian adalah faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi. Itu pelanggan mengontrol produk atau layanan ketika memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dari dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset atau jasa tersebut. Kontrol juga mencakup kemampuan pelanggan untuk mencegah perusahaan lain dari mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari aset atau layanan. Next. Merangkum kontrol indikator yang telah diperoleh pelanggan, maka perusahaan memiliki hak untuk membayar aset tersebut. Perusahaan telah mengalihkan hak legal atas aset tersebut. Perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset tersebut. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan, dan pelanggan telah menerima aset tersebut. Next. Tujuan pembelajaran 3 akan dijelaskan oleh Safina. Tujuan pembelajaran 3. Next. Bagian ini membahas masalah pengakuan pendapatan yang ditemukan dalam praktik.
Sebagian besar masalah ini terkait dengan penentuan harga transaksi dan evaluasi ketika kontrol produk atau layanan beralih ke pelanggan. Prinsip pengakuan pendapatan dan konsep pengendalian diilustrasikan untuk situasi jualan. Yang kedua, perjanjian pembelian kembali. Yang keempat, hubungan prinsipal agen. Enam, garansi. Yang ketujuh, biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Next. Dan pengurangan penjualan sangat umum bagi banyak perusahaan yang menjual barang kepada pelanggan. Misalnya, asumsikan bahwa Fafco Solar menjual panel surya kepada pelanggan secara kredit. Fafco memberikan hak kepada pelanggan untuk mengembalikan panel ini karena berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan terhadap produk dan untuk menerima kombinasi dari hal-hal berikut. Next. Untuk memperhitungkan dan potongan ini, Fafco harus mengakui transfer dalam jumlah yang dianggap layak akan dikembalikan atau tunjangan yang diberikan. Pokok penjualan untuk barang yang diharapkan akan dikembalikan dan potongan. Next. Untuk mengilustrasikan akuntansi bahwa pada tanggal 12 Januari 2022, Vanden NV menjual 100 kamera seharga 100 euro, masing-masing secara kredit ke Amaya SA. Vanden mengizinkan Amaya mengembalikan kamera yang tidak digunakan dalam waktu 45 hari 60 euro. Vanden memperkirakan bahwa yang pertama, 3 produk akan dikembalikan. Yang kedua, biaya pemulihan produk tidak material. Yang ketiga, next. Penjualan bumerang. Dengan pertumbuhan dunia e-commerce, banyak peluang dan tantangan bisnis baru muncul. Misalnya, pengecer furniture, wifi, Amerika Serikat perlu memilah-milah besar kepada pelanggan mereka yang merupakan kecil. Perusahaan melaporkan telah mendirikan Eropa dan terutama menggunakan karyawannya sendiri untuk
perjanjian pembelian kembali. Dalam beberapa kasus, perusahaan mengadakan perjanjian pembelian kembali yang memungkinkan mereka untuk mentransfer aset ke pelanggan, tetap memiliki kewajiban tanpa syarat atau forward, atau hak tanpa syarat option untuk membeli kembali aset di kemudian harinya adalah apakah perusahaan menjual aset tersebut. Umumnya perusahaan melaporkan transaksi ini sebagai pembiayaan atau pinjaman, memiliki kewajiban forward atau opsi beli untuk membeli kembali aset dengan jumlah yang lebih besar atau sama dengan harga jualnya, maka transaksi adalah transaksi pembiayaan oleh perusahaan. Next. Kiriman. Hubungan prinsipal agen yang umum melibatkan pengiriman. Dalam kasus ini, produsen atau pedagang grosir mengirimkan barang sampai barang tersebut dijual. Metode khusus pemasaran jenis produk tertentu ini menggunakan perjanjian yang dikenal sebagai konsiasi. Berdasarkan pengaturan ini, penerima barang atau dealer yang bertindak sebagai agen pengirim atau produsen atau grosir mengirimkan barang dagang ke barang dagangan, baik pengirim maupun penerima barang tertarik untuk menjual yang pertama untuk membuat keuntungan. Selanjutnya, pengirim membawa barang dagangan sebagai persediaan di seluruh konsiasi diklasifikasikan secara terpisah sebagai persediaan atau konsiasi. Penerima barang tidak mencatat barang dagang sebagai aset dalam pembukuannya. Setelah penjualan barang dagang, penerima barang memiliki kewajiban untuk jumlah bersih yang harus dibayar pengirim. Pengirim secara berkala menerima dari penerima barang laporan yang disebut penjualan akun yang menunjukkan barang dagang yang diterima, barang dagang yang dijual, biaya yang dapat dibebankan ke konsiasi, dan uang tunai yang dikirim. Pendapatan kemudian diakui oleh pengirim. Analisis pengaturan konsiasi disediakan. Next. Selanjutnya, garansi. Seperti yang dibahas dalam garansi.
Garansi. Seperti yang dibahas dalam bab 13, perusahaan sering menyediakan salah satu dari dua jenis garansi kepada pelanggan. Yang pertama, jaminan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Jenis jaminan ini termasuk dalam harga jual produk suatu perusahaan dan sering disebut sebagai jenis jaminan. Yang kedua, jaminan yang memberikan layanan tambahan di luar jaminan. Jenis jaminan. Garansi ini tidak termasuk dalam harga jual produk dan disebut sebagai garansi tipe layanan. Akibatnya, itu dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Perusahaan tidak mencatat kewajiban kinerja terpisah untuk jenis jaminan. Jenis garansi ini tidak lebih dari jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari cacat pada titik penjualan. Dalam hal ini, penjualan produk dan jaminan terkait adalah satu kewajiban kinerja, karena mereka saling bergantung dan saling terkait satu sama lain. Tujuan dari perusahaan yang mengeluarkan jaminan-jaminan adalah untuk menyediakan item gabungan, bisa produk dan garansi. Jenis jaminan ini harus dibebankan pada periode barang tersebut, disediakan atau jasa yang dilakukan. Selain itu, perusahaan harus mencatat tanggung jawab garansi. Estimasi jumlah liabilitas mencakup semua biaya yang perusahaan akan dikenakan setelah penjualan, karena koreksi cacat atau kekurangan disyaratkan dalam ketentuan garansi. Selain itu, perusahaan terkadang memberi pelanggan opsi untuk memberi garansi secara terpisah. Dalam kebanyakan kasus, garansi yang diperpanjang ini memberikan layanan kepada pelanggan selain memperbaiki cacat yang ada pada saat penjualan garansi, jenis layanan dijual terpisah. Dan oleh karena itu, memiliki harga jual yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, tujuan perusahaan adalah untuk menjual layanan tambahan kepada pelanggan. Akibatnya, perusahaan harus mengalokasikan sebagian dari harta transaksi untuk kewajiban pelaksanaan ini, jika disediakan. Perusahaan mengakui pendapatan pada periode garansi jenis layanan berlaku. Selanjutnya, biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Perusahaan terkadang menerima pembayaran biaya di muka dari pelanggan sebelum mereka mengirimkan produk atau melakukan layanan. Pembayaran di muka umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi, atau penyiapan barang atau jasa yang akan disediakan atau dilakukan di masa depan. Dalam kebanyakan kasus, pembayaran di muka ini tidak dapat dikembalikan. Contohnya termasuk biaya yang dibayarkan untuk keanggotaan di klub kesehatan atau klub pembelian, dan biaya aktivasi untuk telepon, internet, atau kabel. Selanjutnya, perusahaan harus menentukan apakah uang muka tidak dapat dikembalikan adalah untuk produk atau jasa pada periode berjalan. Dalam kebanyakan situasi, pembayaran ini adalah untuk pengiriman produk dan layanan di masa mendatang, dan oleh karena itu tidak boleh dicatat sebagai pendapatan pada saat pembayaran. Dalam beberapa kasus, biaya di muka dianggap serupa dengan opsi perpanjangan untuk produk dan layanan di masa mendatang dengan harga yang lebih rendah. Contohnya adalah klub kesehatan, di mana setelah biaya inisiasi dibayarkan, tidak ada biaya tambahan yang diperlukan saat perpanjangan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang keempat adalah menjelaskan penyajian dan pengungkapan mengenai pendapatan. Aktiva kontrak terdiri dari dua jenis. Hak tanpa syarat untuk menerima pertimbangan karena perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya dengan pelanggan, dan hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja, tetapi harus memenuhi yang lain kewajiban kinerja dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan. Perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang atas laporan posisi keuangan. Selanjutnya, presentasi dan pengungkapan.
Pada tanggal 1 Januari 2022, Fin ASA menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B ke Obermain Overstock seharga 100.000. Kontrak menetapkan bahwa pembayaran untuk produk A tidak akan terjadi sampai produk B juga dikirimkan. Fin determines yang harga jual mandiri adalah 30.000 untuk produk A dan 70.000 untuk produk B. Fin mengirimkan produk A ke Obermain pada 1 Februari 2022. Pada tanggal 1 Maret 2022, Fin mengirimkan produk B ke Obermain. Tidak ada entry pada 1 Januari 2022 karena tidak ada pihak yang melakukan kontrak. Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2022, Fin mencatat entry sebagai berikut. Jurnalnya itu kontrak aset 30.000 di debit terhadap sales revenue 30.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 Februari, Fin telah memenuhi kewajiban kinerjanya dan karena itu melaporkan pendapatan sebesar 30.000 euro. Namun, ia tidak mencatat piutang pada saat ini karena tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima 100.000 euro, kecuali juga mentransfer produk B ke Obermain. Dengan kata lain, aset kontrak terjadi umumnya ketika perusahaan harus memenuhi kewajiban kinerja lain sebelum hak menagih pelanggan saat Fin mentransfer produk B pada 1 Maret 2022. Fin akan melakukan entry sebagai berikut. Jurnalnya itu ada account receivable 100.000 di debit terhadap kontrak aset 30.000 di kredit dan sales revenue 70.000 di kredit. Selanjutnya, modifikasi kontrak. Perusahaan terkadang mengubah persyaratan kontrak saat kontrak sedang berlangsung. Ini disebut sebagai modifikasi kontrak. Ketika ini terjadi, perusahaan menentukan apakah kontrak baru dan kewajiban pelaksanaan menghasilkan atau apakah kontrak yang ada masih berlaku, tetapi dengan modifikasi. Kewajiban kinerja terpisah, sebuah perusahaan memperhitungkan modifikasi kontrak sebagai kontrak baru jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, barang atau jasa yang dijanjikan berbeda, yaitu perusahaan menjualnya terpisah dan tidak saling bergantung dengan barang atau jasa lain. Dan yang kedua, perusahaan berhak menerima sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual mandiri dari barang atau jasa yang dijanjikan. Biaya untuk memenuhi kontrak. Perusahaan juga dapat melaporkan aset yang terkait dengan biaya pemenuhan yang terkait dengan pengaturan pendapatan. Perusahaan membagi biaya pemenuhan atau perolehan kontrak biaya menjadi dua kategori. Yang pertama, mereka yang menimbulkan aset, dan yang kedua yang dibebankan pada saat terjadinya. Perusahaan mengakui aset untuk biaya tambahan jika biaya ini dikeluarkan untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya tambahan adalah hal-hal yang tidak akan ditanggung perusahaan jika kontrak tidak diperoleh, misalnya komisi penjualan. Selanjutnya, kolektibilitas. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, jika kemungkinan besar harga transaksi tidak akan dikumpulkan, ini merupakan indikasi bahwa para pihak tidak berkomitmen untuk kewajiban. Akibatnya, salah satu kriteria adalah kontrak adalah tidak terpenuhi, dan oleh karena itu pendapatan tidak diakui. Setiap kali perusahaan menjual produk atau melakukan layanan secara kredit, masalah kolektibilitas terjadi. Kolektibilitas mengacu pada risiko kredit pelanggan, yaitu risiko bahwa pelanggan tidak akan mampu membayar sejumlah imbalan dalam sesuai dengan kontrak. Selanjutnya, penyingkapan. Persyaratan pengungkapan untuk pengakuan pendapatan dirancang untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Mencapai tujuan itu, perusahaan mengungkapkan kualitatif dan kuantitatif informasi dengan semua hal berikut. Yang pertama, ada kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, penghakiman yang signifikan.
Dan yang terakhir, aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kelima. Menerapkan metode presentasi penyelesaian untuk kontrak jangka panjang. Pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu. Dalam keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Konteks yang paling menonjol di mana pendapatan dapat diakui dari waktu ke waktu adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu, kontrak jangka panjang sering menyatakan bahwa penjual atau pembangun dapat menagih pembeli pada interval tertentu. Contohnya, yang pertama pengembangan pesawat militer dan komersial. Selanjutnya sistem pengembangan senjata dan perangkat keras eksplorasi luar angkasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar Alifia. Selanjutnya pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu. Sebuah perusahaan memenuhi kewajiban kinerja dan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika setidaknya satu dari 3 kriteria berikut terpenuhi, yaitu ada pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja penjual seperti yang dilakukan penjual. Yang kedua, kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset, misalnya barang dalam proses yang dikontrol pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan. Yang ketiga, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya satu dari kriteria berikut harus dipenuhi. Selanjutnya, selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya satu dari kriteria berikut harus dipenuhi, yaitu ada perusahaan lain tidak perlu secara substansial melakukan kembali pekerjaan yang telah diselesaikan perusahaan hingga saat ini, jika perusahaan lain tersebut memenuhi kewajiban yang tersisa kepada pelanggan. Yang dua, perusahaan memiliki hak atas pembayaran atas kinerjanya yang diselesaikan sampai saat ini, dan mengharapkan untuk memenuhi kontrak seperti yang dijanjikan. Next. Jika kriteria 1, 2, atau 3 terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika dapat memperkirakan secara wajar kemajuannya menuju pemenuhan kewajiban kinerja. Tentang itu, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi itu disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Terus yang kedua itu, jika kriteria tidak terpenuhi, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor pada saat kontrak selesai. Itu disebut sebagai metode pemulihan biaya zero profit. Next. Selanjutnya itu metode persentase penyelesaian itu mengukur kemajuan menuju penyelesaian. Ukuran input paling populer yang digunakan untuk menentukan kemajuan menuju penyelesaian adalah basis biaya ke biaya atau cost to cost. Next. Metode persentase penyelesaian ini di sini pendapatan yang diakui berdasarkan cost. Cara nyari present complete itu cost insurance to death dibagi sama most recent estimate of total cost. Terus revenue or gross profit to be recognized
to date itu present complete dikali sama estimate total revenue or gross profit. Terus untuk nyari current period revenue or gross profit itu revenue or gross profit to be recognized to date dikurang revenue or gross profit recognized in prior period. Next. Nah, ilustrasinya itu perusahaan konstruksi Hardat memiliki kontrak untuk membangun jembatan 4.500.000 dengan perkiraan biaya 4 juta. Kontrak dimulai dari Juli 2019 dan jembatan selesai pada bulan Oktober 2021. Berikut data masa konstruksinya. Itu di 2015 itu cost to data itu ada 1 juta. Di 2016 ya ada 2.916.000. Terus di 2017 itu ada 4.050.000. Terus untuk estimate cost to complete di 2015 itu sebesar 3 juta. 2016 itu 1.134.000. Terus di 2017 itu nggak ada. Terus untuk progress billing during the year-nya itu di 2015 itu 900.000. Di 2016 itu 2.400.000. Di 2017 itu 1.200.000. Terus untuk cash collected during the year-nya itu di 2015 itu 750.000. Di 2016 itu 1.750.000. Di 2017 itu 2 juta. Next. Kemudian untuk catatannya itu, yang pertama itu contract price di 2015 itu ada 4.500.000. Terus di 2016 sama 17 juga sama 2.500.000. Dikurangin sama estimate cost-nya yang pertama itu ada cost to date di 2015 itu sebesar 1 juta. 2016 ya 2.916.000. Di 2017 itu 4.050.000. Terus sama ada estimate cost to complete 2015 3 juta, 2016 1.134.000, 2017 nggak ada. Jadi total untuk estimate cost-nya itu 2015 4 juta, 2016 4.050.000, 2017-nya juga 4.050.000. Jadi untuk estimate total gross profit itu di 2015 itu 4.500.000 dikurang sama 4 juta. Jadinya 500.000. Di 2016 itu 4.500.000 dikurang sama 4.050.000. Jadinya 450.000. Di 2017 juga sama, jadinya 450.000. Nah, untuk present complete itu di 2015 itu 25%, di 2016 itu 72%, di 2017 itu 100%. Jadinya di 2015 itu 1 juta per 4 juta, di 2016 itu 2.916.000 per 4.050.000, di 2017 itu 4.050.000 per 4.050.000. Next. Selanjutnya itu untuk jurnalnya itu di 2015 itu ada construction in process sebesar 1 juta pada material cash payable etc. di kredit sebesar 1 juta. Untuk di 2016 itu construction in process itu 1.916.000 di debit, terus di kreditnya material cash payable etc.-nya di kredit sebesar 1.916.000. Di 2017 itu di debitnya sebesar 1.134.000, di kreditnya juga 1.134.000. Selanjutnya itu untuk record progress billing-nya itu
Di 2015 itu di debit ada account receivable 900.000. Terus di kredit itu ada billings on construction in process sebesar 900.000. Di 2016 juga sama akunnya, cuma di debit itu sebesar 2.400.000, di kreditnya juga 2.400.000. Terus di 2017 juga di debitnya 1.200.000, di kreditnya 1.200.000. Terus untuk record collection-nya itu 2015 itu kasnya di debit 750.000, di kreditnya itu ada account receivable sebesar 750.000. Di 2016 account-nya masih sama, di debitnya cash sebesar 1.750.000, di kreditnya account receivable sebesar 1.750.000. Di 2017 sama, di debit sebesar 2 juta, di kreditnya sebesar 2 juta. Next. Selanjutnya itu ilustrasi persentase penyelesaian pendapatan biaya dan laba kotor menurut tahun. Di 2015-nya itu ada revenue sebesar 1.125.000. Itu didapat dari 4.500.000 dikali sama 25%. Terus ada cost sebesar 1 juta. Jadi didapat gross profit-nya itu di 2015 itu 125.000. Itu untuk recognize in current year. Di 2016 itu ada revenue 3.240.000. Itu dicatat di recognize in prior years-nya itu 1.125.000. Terus di recognize in current year-nya itu 2.115.000. Terus untuk cost-nya itu ada 2.916.000. Di recognize in prior years-nya itu 1 juta. Recognize in current year-nya itu besar 1.916.000. Jadi total gross profit di 2016 itu total itu to date itu ada 324.000. Di recognize in prior years-nya itu 125.000. Di recognize in current years-nya itu 199.000. Di 2017-nya itu revenue-nya itu didapat 4.500.000, didapat dari 4.500.000 dikali 100%. Jadi recognize in prior years-nya itu 3.240.000, recognize in current year-nya itu 1.260.000. Cost-nya itu 4.050.000. Di recognize in prior years-nya itu 2.916.000. Di recognize in current year-nya itu 1.134.000. Jadi dapat gross profit di tahun 2017 itu 450.000. Itu di recognize in prior years-nya itu 324.000, di recognize in current year-nya itu 126.000. Next. Terus untuk recognize revenue and gross profit-nya itu di 2015 itu construction in process itu di debit ada 125.000, di 2016 itu 199.000, 2017 itu 126.000. Construction expense itu di 2015 1 juta, di 2016 itu 1.916.000, 2017 itu 1.134.000. Terus untuk revenue from long-term contract di kredit itu 2015 1.125.000, 2016 2.115.000, 2017 itu 1.260.000. Terus untuk record completion of the contract itu buat di tahun 2017 debit itu
account itu billings on contraction in process sebesar 4.500.000. Terus di kredit itu contraction in process sebesar 4.500.000. Next. Ilustrasi isi akun konstruksi dalam proses metode persentase penyelesaian. Construction in process itu jadinya itu total itu kan 4.500.000. Terus buat dicatat di tanggal 31 Desember itu untuk close complete project itu berarti 4.500.000. Jadi totalnya 4.500.000. Next. Penyajian laporan keuangan persentase penyelesaian perhitungan harga kontrak yang belum ditagih pada 31 Desember 2019. Di sini itu contract revenue recognized to date itu ada 4.500.000 dikali sama 1 juta per 4 juta. Dapat 1.125.000. Billing to date itu 900.000. Jadi ambilin revenue-nya itu 1.125.000 dikurang sama 19.000. Jadinya 225.000. Next. Selanjutnya itu hard head contraction. Income statement itu di tahun 2019 itu ada revenue from long term contract itu sebesar 1.125.000. Terus ada cost of construction sebesar 1 juta. Jadi dapat gross profit di 2019 itu 125.000. Terus untuk statement of financial position itu ada current asset. Di situ ada inventory yang terdiri construction in process sebesar 1.125.000 dikurang sama billing sebesar 900.000 didapat cost and recognized profit in excess of billing itu 225.000. Jadi account receivable-nya itu 900.000 dikurang sama 750.000 jadi didapat 150.000. Next. Selanjutnya itu di tahun 2020 itu revenue from long term contract-nya itu 2.115.000. Cost of construction-nya itu 1.916.000. Jadi didapat gross profit 2020 itu 199.000. Statement of financial position-nya itu ada current asset itu account receivable sebesar 800.000 yang didapat dari 150.000 ditambah 2.400.000 dikurang sama 1.750.000. Terus didapat terus ada account current liabilities yang itu ada billing sebesar 3.300.000 dikurang sama construction in process yaitu 3.240.000. Jadi billing in expense of cost and recognized profit itu 60.000. Next. Terus di tahun 2021 itu income statement itu revenue of long term contract-nya itu 1.260.000. Cost of construction-nya itu 1.134.000. Jadi didapat gross profit 2021 itu 126.000. Next. Exercise and problem. 17.1 klasifikasi investasi untuk berikut investasi. Untuk berikut ini investasi mengidentifikasikan apakah mereka pertama investasi hutang dimiliki untuk ditagih, yang kedua investasi hutang dimiliki untuk ditagih dan dijual, yang ketiga investasi hutang perdagangan, yang keempat perdagangan investasi ekuitas, yang kelima investasi non perdagangan. Setiap kasus adalah independen dari yang lain. Pertama itu, obligasi yang akan jatuh tempo dalam 4 tahun dibeli 1 bulan yang lalu ketika harga turun, berikut nilainya meningkat
yang diharapkan bulan depan itu akan dijual. Yang B itu 10% dari saham Firmco yang dibeli. Itu perusahaan berencana pada akhirnya mendapatkan total 30% dari saham yang beredar. Yang C, obligasi 10 tahun dibeli tahun ini. Obligasi tersebut jatuh tempo pada pertama tahun dan perusahaan berencana untuk menjual obligasi jika suku bunga turun. Yang D itu obligasi yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dibeli. Perusahaan memiliki strategi menahan mereka untuk menagih pembayaran bunga dan pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Yang E, sebuah obligasi yang jatuh tempo pada 10 tahun dibeli, perusahaan adalah menginvestasikan uang yang disisihkan untuk proyek perluasan yang direncanakan 10 tahun dari sekarang. Yang F itu saham biasa di distributor dibeli untuk memenuhi persyaratan peraturan untuk melakukan bisnis di wilayah distributor. Investasi itu akan dilakukan tanpa batas waktu. Next. Yang pertama, itu obligasi yang akan jatuh tempo dalam 4 tahun dibeli 1 bulan yang lalu ketika harga turun, begitu nilainya meningkat. Yang diharapkan bulan depan itu akan dijual. Itu masuknya ke nomor 2, investasi hutang dimiliki untuk ditagih dan dijual. Yang B itu 10% dari saham Firmco yang beredar dibeli. Itu perusahaan berencana pada akhirnya mendapatkan total 30% dari saham yang beredar. Itu masuk ke 4, perdagangan investasi ekuitas. Yang C itu obligasi 10 tahun dibeli tahun ini. Obligasi tersebut jatuh tempo pada pertama tahun depan dan perusahaan berencana untuk menjual obligasi jika suku bunga turun. Itu masuknya ke nomor 2. Investasi hutang dimiliki untuk dijual dan ditagih. Yang D, obligasi yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dibeli. Perusahaan memiliki strategi menahan mereka untuk menagih pembayaran bunga dan pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Itu 1. Masalah. Itu investasi hutang dimiliki untuk ditagih. Yang E, sebuah obligasi yang jatuh tempo pada 10 tahun dibeli. Perusahaan adalah menginvestasikan uang yang disisihkan untuk proyek perluasan yang direncanakan 10 tahun dari sekarang. Masukkan ke nomor 1, investasi hutang dimiliki untuk ditagih. Yang F, saham biasa distributor dibeli untuk memenuhi persyaratan peraturan untuk melakukan bisnis di wilayah distributor. Investasi itu akan dilakukan tanpa batas waktu. Itu masuk ke nomor 4, perdagangan investasi ekuitas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adara. Selanjutnya soal E17 9. Pengungkapan penghasilan komprehensif. Asumsikan informasi yang sama seperti E17.6 dan Steffi Graf SA melaporkan laba bersih pada tahun 2022 sebesar 120.000 euro dan pada tahun 2023 sebesar 140.000 euro. Total keuntungan kepemilikan termasuk keuntungan atau kerugian kepemilikan yang direalisasikan sama dengan 40.000 pada tahun 2023. Instruksinya yang A, siapkan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun 2022 mulai dengan laba bersih. Yang B, siapkan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun 2023 mulai dengan laba bersih. Jawaban yang A, Desember 31, 2015. Jurnalnya itu unrealized holding gain or loss income 1.400 di debit terhadap fair value adjustment 1.400 di kredit. Yang B, selama tahun 2016, jurnalnya itu cash 9.500 di debit
dan loss on sale of equity investment 500 di debit terhadap equity investment 1.000 di kredit. Dan yang C, tanggal 31 Desember 2016, investment itu ada dari Stargate Corp Shares, biayanya 20.000, fair value-nya 19.300, unrealized gain or loss-nya itu loss 700. Selanjutnya ada Factorman Corporation Shares, biayanya 20.000, fair value-nya 20.500. Itu gain 500. Total portofolionya totalnya 40.000 untuk cost-nya, dari fair value-nya 39.800. Total unrealized gain or loss-nya itu loss 200. Previous fair value adjustment balance di kredit 1.400. Fair value adjustment di debitnya 1.200. Jadi jurnalnya itu fair value adjustment 1.200 di debit terhadap unrealized holding gain or loss income 1.200 di kredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Hairani. Selanjutnya, E17.17, investasi ekuitas perdagangan. Venner Ltd membeli 300 saham Goodman LPC seharga €40 setiap tahun ini dan mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai investasi perdagangan. Venner menjual 100 saham seharga €43 masing-masing pada akhir tahun. Harga per saham turun menjadi €35. Instruksi, siapkan entry jurnal untuk transaksi ini dan setiap akhir tahun penyesuaiannya. Next. A, Desember 31, 2015, jurnalnya itu equity investment 125 juta terhadap cash 125 juta. Juni 30, 2016, cash terhadap dividen revenue sebesar 4 juta, dividen revenue itu dapat dari 50.000 dikali 80. Desember 31, 2016, cash terhadap dividen revenue sebesar 4 juta. Fair value adjustment 10 juta di debit, unrealized holding gain or loss, income itu 10 juta juga di kredit. Next. B, Desember 31, 2015, equity investment terhadap cash sebesar 125 juta. Juni tanggal 30, 2016, cash terhadap equity investment sebesar 4 juta. Desember tanggal 31, 2016, cash terhadap equity investment sebesar 4 juta. Dan equity investment terhadap investment income sebesar 14.600.000. C, investment amount statement of financial position, fair value metodenya itu 135 juta, dan equity metodenya itu 131.600. Dividen revenue, income statement, fair value-nya itu 8 juta, unrealized holding gain, income statement, fair value-nya itu 10 juta. Revenue from investment itu equity sebesar 14.600.000. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Hairani. Selanjutnya P17.1 investasi utang. Di bawah ini adalah
Jadwal amortisasi terkait obligasi Spengler Company selama 5 tahun senilai $100.000 dengan tingkat bunga 7%. Dan imbal hasil 5% dibeli pada tanggal 31 Desember 2019 seharga $108.660. Di sini dicantumkan dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 12 Desember 2024 cash receive-nya 7.000. Interest revenue-nya itu dari tahun 2020 5.433, 2021 itu 5.354, 2022 itu 5.272, 2023 itu 5.186, 2024 itu 5.095. Bond premium amortization-nya pada tahun 2020 itu 1.567, pada tahun 2021 itu 1.646, pada tahun 2022 itu 1.728, pada tahun 2023 itu 1.814, dan pada tahun 2024 itu 1.905. Carrying amount of bonds-nya pada tahun 2019 itu $108.660, 2020-nya $107.93, 2021-nya $105.447, tahun 2022-nya itu $103.719, tahun 2023-nya itu $101.905, tahun 2024-nya itu $100.000. Next. Jadwal berikut menyajikan perbandingan biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar obligasi pada akhir tahun. Pada tanggal 12 Desember 2020, amortisasi cost-nya $107.93, fair value $106.500. Pada tanggal 12 Desember 2021, amortisasi cost-nya $105.447, fair value-nya $107.500. Pada tanggal 12 Desember 2022 itu amortisasi cost-nya $103.719, fair value-nya $105.650. Pada tanggal 12 Desember 2023, amortisasi cost-nya $101.905, fair value-nya $103.000. Pada tahun 2024, amortisasi cost-nya $100.000, fair value juga $100.000. Instruksi A, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi ini pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki untuk ditagih. Yang B, buatlah ayat jurnal atau ayat jurnal yang terkait dengan obligasi yang memiliki untuk ditagih untuk tahun 2020. Yang C, buatlah ayat jurnal atau ayat jurnal yang terkait dengan obligasi dimiliki untuk ditagih pada tahun 2022. Yang D, buatlah ayat jurnal atau ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi ini dengan asumsi mereka diklasifikasikan sebagai perdagangan. Yang E, buatlah ayat jurnal atau ayat jurnal yang terkait dengan obligasi untuk tahun 2020. Dengan asumsi mereka diklasifikasikan sebagai perdagangan dan dimiliki untuk ditagih dan dijual. Lalu yang F, siapkan entry jurnal atau entry yang terkait dengan obligasi perdagangan untuk tahun 2022. Next. Untuk jawaban yang A, yang pertama kita catat untuk 31 Desember 2019 itu debt investment terhadap cash $108.660. Pada tanggal 12 Desember 2020 itu cash sebesar 7.000, debt investment-nya 1.567 dan interest revenue-nya 5.433. Lalu yang C-nya Desember tahun 2019 itu cash sebesar 7.000 terhadap debt investment-nya 1.728 dan interest revenue-nya 5.272. Lalu yang D 31 Desember 2012 itu debt investment terhadap cash 108.660. Lalu untuk jawaban yang E, 31 Desember 2020 itu cash di debit sebesar 7.000 terhadap debt investment 1.567 dan interest revenue-nya 5.433. Dan unrealized holding gain or loss terhadap income
fair value adjustment-nya itu 593. Didapat dari 107,93 dikurang 106, $500. Untuk jawaban yang F itu jurnalnya cash terhadap debt investment dan interest revenue, di mana cash-nya itu 7.000 di debit, dan debt investment-nya 1.728 di kredit, dan interest revenue-nya itu 5.270 di kredit. Next. Nah, ini rinciannya, di mana amortisasi cost Spengler Company 7% dari bondnya itu $103.719, fair value-nya 105.650, unrealized gain or loss-nya itu 1.931. Terus kita mencatat previous fair value adjustment itu di debit 2053, lalu kita kurangkan yang unrealized gain-nya, didapat fair value adjustment-nya di kredit minus 122. Lalu jurnal untuk mencatatnya itu unrealized holding gain or loss income terhadap fair value adjustment yaitu 122. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.